Di Kontra Podcast yang ke episode 16 ini, kami akan membahas soal pengarsipan poster gig lokal dan zin. Dan tentunya Ya, kita akan membicarakan seperti apa yang terjadi hari ini dan bagaimana pengarsipan tersebut bisa terus untuk bisa diakses. Nah, mungkin Deden, apa kabar? Bagaimana di sana? Bisa ceritakan ini sekarang di mana nih, Deden? mm, ini sekarang kebetulan lagi ke rumah ibu juga. Ini sebentar mampir, cuma lagi nggak ada orang juga di sini. Lagi pada di rumah nenek, jadi ya agak-agak santai, jadi bisa langsung live juga gitu. Jadi ya si kondisi kabar baik-baik aja sih. Mulai ya bulan Syawal memulai lagi semangat baru. Ya, Terus kerjaan juga lebih longgar, jadi lebih santai setelah kemarin hektik masa-masa Lebaran gitu. ya, Si volume, karena juga saya kan kerja di bagian logistik ya. ya. Cuman sekarang sudah bukan lagi menjadi seorang kulir di lapangan yang dulu bawa motor juga, sempat juga bawa mobil juga gitu. Sampai akhirnya setelah 5 tahun terakhir udah jadi back office. Jadi sekarang agak-agak santai, tapi ya masih masih kalau hektik-hektik menjelang hari raya cukup cukup menyita waktu. Dan ini juga baru ambil libur setelah hampir 3 minggu belum libur. Jadi ya sekarang mungkin hari libur sekarang. Tapi ya, dan di Bandung sekarang si kondisinya, karena rumah saya sekarang tuh agak sedikit ke daerah pinggir gitu ya, daerah timur Bandung. Jadi sedikit jarang apa kena macet gitu. Dan ketika saya harus ke pusat kota tuh harus menempuh sekarang sekitar, kalau nggak macet 1 jam, 1 jam lah mungkin ya, 1 jam setengah kalau nggak macet ya. Ya kalau macet sih. Jadi mungkin akses saya sekarang ke pusat kota emang agak-agak terbatas. Jadi untuk silaturahim dengan teman-teman jadi hanya sekedar WhatsApp ataupun juga yang melalui silaturahim seperti inilah di sosial media. Dan kabar Bandung mungkin ya makin macet, tapi juga di sisi lain mungkin musik ataupun juga movement yang lain, Bandung saya pikir banyak mengalami progres yang cukup bagus gitu ya. Di mana juga banyak band baru bermunculan, di mana banyak teman-teman dengan darah-darah segar memproklamirkan diri dengan new wave of Bandung hardcore punk gitu. Dan memang mungkin gelombang gelombang saat ini juga memang didominasi oleh band-band baru yang sudah mungkin sudah meninggalkan style-style lama dengan banyak memix dengan misalnya hardcore punk dengan gaya-gaya skinhead, stomping gitu. Juga mulai lagi banyaknya band-band mengadopsi style-style old school death metal gitu. Dan juga eh, mungkin sama dengan ketika banyaknya berjamurannya band-band di beat punk itu di Bandung ataupun juga di kota-kota lain. Dan ya syukurnya sih di Bandung sekarang banyak band-band baru yang potensial, juga mulai banyak bermunculannya lagi literasi-literasi dari teman-teman yang segar gitu dengan ide-ide yang baru. Jadi ya cukup bervariatif dan layak untuk disebarkan seluas-luasnya ke teman-teman baik di Indonesia ataupun juga ke mancanegara gitu sih. Update yang terakhir, walaupun saya jarang nongkrong tapi terus dikerjakan sih, tapi memang energinya banyak terbagi ke hal-hal yang memang, karena saya secara personal juga memang suka mencoba hal-hal yang baru, misalnya kayak bagaimana saya mengelola sebuah label, bagaimana saya dealing pola-pola bisnis untuk menjadi sebuah record label untuk bekerja sama dengan band, bagaimana saya mengorganisir sebuah tour koordinator atau DIY booking tour, terus sampai berlanjut saya nyoba juga ke hal-hal lain di belakang panggung, misalnya kayak saya ingin mencoba menjadi sebuah penerbit independen. Jadi
energi-energi itu tuh memang walaupun awalnya memang saya fokus di pengarsipan gitu, tapi di dalam perjalanannya tuh memang banyak energinya yang kebagi-bagi gitu. Kalaupun memangnya fokus, mungkin banyak hal yang memang sudah bisa saya silakan mungkinnya, tapi karena ya itulah, karena senangnya mencoba hal-hal baru gitu, hal-hal baru ya masih di ranah komunitas teman-teman, ada hal baru yang memang jarang disentuh oleh teman-teman yang lain gitu. Ketika teman-teman banyak memposisikan di depan, saya pikir memang harus ada backup di belakang juga gitu untuk bisa menopang bahwa komunitas ini tuh harus tetap saling menopang gitu. Nggak harus selalu menjadi anak band gitu, tapi harus juga menjadi misalnya harus ada yang mengarsipkan menjadi seorang fotografer gigs, ataupun misalnya juga misalnya pengarsip-pengarsip yang lain gitu. Kalau pengarsipan memang saya sudah mulai saya jalani dari sekitar mulai ketika saya mulai berinteraksi langsung dengan komunitas Balkot setelah lulus sekolah tuh sekitar tahun 2002 tuh, awalnya yang memang jadi pengkonsumsi gitu. Mulai dari situ saya udah mulai ada kesadaran secara personal, ya memang ini harus juga saya arsipan juga gitu. Karena mungkin dari latar belakang si keluarga saya secara tidak langsung juga mengajarkan bahwa almarhum bapak dulu memang salah satu si role model saya untuk bisa mengarsipkan semua perjalanan hidup. Walaupun saya dengan ayah saya almarhum memang tidak terlalu dekat, tapi di sisi lain juga yang mendekatkan saya secara personal adalah bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan beliau itu melalui surat kabar bola, surat kabar pikiran rakyat, sportif gitu ketika itu. Dan saya setiap hari Selasa ataupun hari Jumat tuh satu aktivitas rutinitas saya untuk datang ke pasar dekat rumah untuk membeli surat kabar bola dan juga pikiran rakyat. Jadi dari situ sudah sudah terpupuk juga dari mulai sekolah dasar ataupun sampai ke SMP. Pengarsipan terus tanpa disadari sudah saya mulai dari situ sampai akhirnya juga saya berinteraksi langsung dengan komunitas secara langsung, secara nyata di Balkot lebih tepatnya. Saya dengan menemukan media yang lain lagi gitu. Misalnya kayak saya menemukan bagaimana perputaran, bagaimana interaksi jual beli rilisan fisik gitu. Tidak hanya sekedar hanya membeli, tapi juga di kemudian hari ketika kita membeli itu ada satu fase selanjutnya bagaimana kita menyimpan gitu, menyimpan rilisan fisik yang sudah kita beli gitu. Dari situ juga pada akhirnya disimpan, dan itu juga secara tidak langsung mengajarkan kita untuk mengarsipkan barang-barang yang sudah kita beli. Dan pengarsipan yang lebih serius lagi yaitu setelah saya mulai mengorder zin-zin dari penitiping, bagaimana saya sudah mulai dititipin banyak rilisan dari Falda, dari Time Up, dari Teriak Records, dari Dani, dari Ari gitu. Dari mulai dari situ, dari setiap CD, kaset ataupun media zin yang saya beli, saya selalu membeli 2 gitu. Dari yang satu untuk arsip saya, yang satu mungkin untuk saya jual ataupun misalnya untuk saya dengar gitu. Jadi dulu saya selalu mengalokasikan budget tuh untuk membeli 2 gitu dari setiap fisik. Misalnya kayak zin, saya usahakan bisa 2 gitu. Yang satu untuk arsip, dari yang lebih besarnya mungkin saya mengarsipkan karena seringnya saya suka baca gitu. Jadi ya zin sih, dari mulai saya ngelapak gitu, ngelapak sampai akhirnya zinnya bertambah dari tahun ke tahun. Dapat inspirasi dari Mbak Ika gitu, dari Teriak Records, dari teman-teman yang suka membuat katalognya secara selembaran newsletter. Disitulah mulai saya pikir, ini bukan hanya sekedar saya mendistribusikan, tapi juga nantinya
harus bisa saya arsipkan dan bisa diakses oleh teman-teman yang lain gitu. Inspirasinya datang memang karena saya membaca banyak jenis zin gitu ya. Jadi terutama zin-zin dari luar, misalnya Maximum Rock and Roll, di situ juga banyak bagaimana sisi talkersnya bisa bekerja, bagaimana mereka masih menyimpan katalog-katalog yang lama mereka. Terus saya pikir bagaimana mereka bisa berpikir sejauh itu gitu. Bagaimana saya di media Maximum Rock and Roll itu bisa menemukan arsip-arsip poster punk tahun 70, 80, mereka masih cover dari tahun-tahun 80 tuh masih saya bisa lihat di media itu. Nah, dari situ saya mulai berpikir lebih jauh lagi. Wah, ini juga memang harus saya lakukan juga di minimal dari saya sendiri, dari komunitas saya, dan khususnya Bandung gitu. Karena yang mengenal histori yang paling dekat ya lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi saya saat itu mulai mengumpulkan fanzine atau rilisan-rilisan yang saya beli gitu dari lingkungan terdekat saya. Mulai dari situ, setelah arsip mulai banyak, saya mulai bikin si katalog di per bulan. Saya mulai mengakses juga blogspot, sama juga yang diutarakan oleh Mbak Ika dari wawancara saya sebelumnya. Step-stepnya juga sama sih, dari mulai saya sebagai si pembeli sampai saya juga akhirnya menjadi kolektor, dari kolektor akhirnya menginisiasi untuk mengarsipkan itu semua, dari hanya rilisan fisik masuk ke literasi zin, dan terakhir juga sekarang mengarsipkan poster-poster gigs dari Bandung gitu, dari era saya sekarang sudah bisa mengakses ke tahun 90-an lah gitu. Kalau era 80 saya belum bisa mengakses, 90 awal sudah bisa mengakses dari gigs-gigs yang dibikin oleh radio-radio JMR gitu. Dari situ saya pikir ini memang harus ada juga gitu. Mungkin si kedepannya nanti visinya atau mimpinya sih ingin membuat satu inkubasi atau sebuah laboratorium untuk pengarsipan musik Bandung lah, entah itu apa bentuknya, tapi itu mungkin mimpi saya juga sih untuk bisa, katakanlah di Las Vegas sekarang ada museum punk rock yang diinisiasi oleh siapa? Mike ya. Ya mungkin saya juga mempunyai mimpi di Bandung juga memang harus sudah saatnya harus ada juga satu ruang arsip yang di situ bukan hanya ada tentang media baik dari literasi, kaset, CD dan irisan fisik, tapi juga misalnya ada si merchandise-nya juga, ada juga arsip-arsip dari tukang sablon misalnya, terus harus juga ada juga apa rekaman live atau apapun. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan komunitas memang sudah saatnya memang sudah harus diarsipkan juga untuk bisa diakses oleh si generasi selanjutnya. Itu paling Mas. Menarik itu yang tadi kamu sebut akhirnya tentang zin juga, terus kemudian saya sempat menyaksikan saat kamu bersama Ika Avantiani, dan tentu saja ya untuk menyinggung soal zin, Ika Avantiani itu adalah sosok yang merupakan termasuk awal-awal tahun 2000-an kami akhirnya terhubung juga karena Ika ya, karena dari penelitian itu yang akhirnya dari situ ada sesuatu tempat yang kita bisa selalu Kumpul bisa. Iya, sehingga memang seperti yang kamu sebutkan, seperti kayak misalnya Fat Mike membuat punk rock museum gitu ya, dan bahkan waktu kemarin habis posting kalau ada video masih ada show di kebun gitu. Bagi mereka emang itu sesuatu yang menarik gitu. Tapi aku pun melihat di sini pun kalau ada show di kebun belakang pun juga keren ya, sama aja sebenarnya rasa ini masih impress tuh. Inersinya juga sama, karena kita hanya melihatnya tuh hanya karena suasananya itu berbeda, tetapi para pengarsip yang lain bagaimana? Kamu bisa ceritakan? Nah, alhamdulillahnya juga saya juga terkoneksi bukan hanya di lingkup komunitas musik atau hardcore punk ya, tapi juga saya mulai terkoneksi dengan para pengarsip dari musik-musik tradisional gitu yang ada di Bandung, penjual-penjual loak gitu yang punya satu misi yang sama sih.
Dari situ mulai juga sedikit membuka si obrolan gitu, menyampaikan dulu visinya juga sih, bagaimana juga nanti juga bakal menemukan dinamika-dinamika yang terjadi setelah perjalanannya. Jadi masih hanya sekedar membuka wacana ke teman-teman yang mempunyai visi yang sama gitu. Saya juga berkorespondensi atau berkomunikasi dengan teman-teman dari pengoleksi musik-musik lawas gitu, kayak 70, 90 gitu. Ada penjual-penjual majalah bekas. Jadi yang masih ada terhubungan dengan entitas musik Bandung gitu. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari masih di komunitas hardcore punk mungkin itu gampang sih ya. Tapi karena mungkin yang mencari visi yang sama itu yang susah sih. Jadi saya pikir saya nggak menutup batasan apakah harus hanya di komunitas punk, metal, hardcore, tapi mungkin lebih luasnya lagi Bandung secara keseluruhan. Karena saya ingat kalau nggak salah Pak Kemu sempat ngobrol juga bahwa almarhum Pak Eben tuh sudah sempat survei apa ya, sebuah tanah yang akan dibuat sebuah arsip untuk si Burger Kill gitu. Katakan sebuah museumnya si Burger Kill, tapi karena visionernya seorang almarhum ya Pak Eben tuh, dia pikir juga visinya kalau misalnya hanya sekedar Burger Kill sayang sih. Jadi juga di era Pak Eben masih ada ide-ide untuk melestarikan Bandung secara musik ya, secara utuh tuh memang sudah mulai dirintis juga. Cuman saya juga belum sempat mengutarakan itu juga, visi yang sama untuk bisa berkolaborasi bagaimana musik Bandung bisa termanifestasikan di musik hingar-bingar, musik underground Bandung saat itu ya. SMP standar lah, generasi di Bandung saat itu tahun 90 ya, media yang sangat bisa diakses yang paling gampang tuh ya radio JMR, sore-sore ataupun pagi itu seharian tuh ya nongkrong di situ, ataupun juga radio-radio Fire FM dulu yang ada di RRI, ataupun juga radio-radio swasta yang lain yang memutar musik-musik itu. Selain ya dari situ SMP sudah mulai bikin band punk rock pertama saya gitu, mulai bikin band gitu, terus mulai datang nongkrong bareng teman-teman ke acara-acara di Gor Pajajaran Bandung, di Gor Bandung, dan pastinya di Gor Saparua. Dari situ mulai wah gini ya, musik underground gitu yang saya dengar, musik bising yang saya dengar di radio saat itu udah mulai saya lihat secara langsung bagaimana hingar-bingarnya, bagaimana kesan pertama saya lihat orang-orang mohak, orang-orang dengan memakai rambut krosin gitu. Dari situ wow, emang luar biasa gitu. Dari situ mulai ketertarikan saya lebih lagi dan mulai mengeksplor dari situ. Jadi kebiasaan setiap nonton tuh saya nggak hanya nonton gitu, saya pasti berkeliling ke sekeliling acara gitu. Yang saya lihat itu memang lapak-lapakan, ataupun juga yang saya paling cari ya dulu sebelum saya mengoleksi poster tuh, karena kan setiap dulu kalau misalnya kita nonton tuh suka dikasih bonus stiker ya, stiker acara ataupun juga tiket acara. Nah awalnya sih tiket acara saya sering simpan di dompet, biasalah standar anak-anak SMP ya yang belum punya perencanaan apa-apa gitu. Tiap nonton tuh selalu disimpan di dompet. Setelah hampir 3-4 tahun, setelah saya ngumpulin setelah 6 tahun tuh, pas mulai kerja tuh dompet yang berisi semua tiket acara tuh jatuh, atau entah dicopet atau entah di mana gitu. Jatuh, jadi saya pikir wah itu tiket-tiket acara tuh hilang gitu. Nah yang tersisa tuh karena berbarengan bonusnya dari tiket, stiker, dan ada juga poster di rumah. Nah dari situ mulai saya berpikir menginisiatif, wah ini harus, karena tiket acara hilang, akhirnya beralih ke poster acara gitu. Dari situ SMP SMA kalau nonton pasti kalau pulang tuh bawa oleh-oleh,
poster yang di jalan selalu saya sobek gitu, ataupun poster yang ditempel di Saparua yang acara yang sedang berlangsung, ataupun juga acara-acara minggu depannya lagi yang selalu saya pasti sobek gitu. Kadang juga sering ditegur oleh si organizer acara yang ada di situ, ngapain lu ngambil poster-poster yang ditempel ini. Kadang suka dikasih yang aslinya gitu, yang baru, bukan yang ditempel gitu. Dari situ, dari keseringan nonton dapat poster sebagai bonusnya. Kalau weekend Jumat Sabtu sering nongkrong di situ, sering lihat para anak-anak pang udah mabuk pada tepar malam minggu, kumpul-kumpul di situ bagi-bagi poster. Nah di situ ya gitu, ada satu ritual lah kalau weekend, kalau nggak ada acara saya selalu keliling Bandung untuk sekedar mencari poster gitu, untuk datang ke distro, datang ke studio musik untuk mencabut poster. Memang itu doang gitu, nggak ada maksud lain lagi. Jadi memang ke halte bis, ke tempat-tempat sekolah-sekolah. Kalau Dago misalnya saya sering datang ke SMA yang di Dago, ataupun juga ke Jalan Belitung, ke distro-distro. Ya gitulah, kita nyari-nyari poster. Jadi semakin lama tuh semakin banyak di rumah gitu. Semakin banyak di rumah. Terus juga Kira-kira sekarang totalnya berapa? Kira-kira aja. itu berapa ya? Saya belum menghitung secara keseluruhan sih. Karena memang bertambah lagi gitu. Tapi lumayan sudah menyampai angka ya ratusan lah gitu. Belum nyampe 1000, tapi ya saya pikir cukup banyak juga gitu. Saya juga cukup kewalahan bagaimana maintenance saya harus memberi si map folder sebagai tempat penyimpanan supaya nggak dingin atau lecet atau rusak gitu. Jadi dari situ sih, mulai dari situ sampai akhirnya masuk lagi di komunitas tuh lebih terbuka lagi gitu, bahwa wah ya lebih banyak lagi gitu. Setelah nongkrong di Bakot, teman-teman juga banyak menyimpan. Terus saya copy, ada yang saya minta, ada yang juga menitipkan pada saya untuk bisa diarsipkan. Sampai akhirnya 2017 ketika mengorganisir My Disco, itu dibikin menjadi sebuah zine yang di layout secara cukup bagus oleh Ferry dari teman-teman. Waktu itu saya di Rumah Kelinci Publishing ya. Dari situ udah mulai bisa diwujudkan mimpinya untuk bisa membuat sebuah zine poster. Era itu saya mengumpulkan secara periodisasi dari 9596 lah gitu. 9596 sampai ke 2005 edisi pertama gitu. Edisi kedua tuh setahun kemudian itu rilis ketika Record Store Day, dan kita dibikin di store-nya kita sendiri di Rumah Kelinci gitu. Itu sekalian launchingnya Dinding Ini Milik Kami edisi 2 gitu. Dan yang terakhir edisi 3 ketika masa-masa pandemi lah itu edisi 3 khusus, itu arsip-arsip yang semua saya dapat dari Julius dari Popstore Indo. Dia juga salah satu personal di Bandung yang mengumpulkan banyak hal. Dia juga salah satu pengarsip ulung gitu ya. Kalau Julius nonton, nuhun pisan Mang, untuk arsip yang dipinjamkan di edisi 3, dia mengumpulkan banyak artefak yang berbau musik, dari mulai pick gitar, poster juga, album, piringan hitam, list lagu, terus apalagi ya, dia semua hal dia kumpulin. Jadi memang saya juga terkoneksi dengan Julius, sangat-sangat beruntung gitu. Jadi di edisi 3 itu Dinding Ini Milik Kami tuh itu semua arsip dari Julius gitu. Dan di edisi selanjutnya sih sebenarnya edisi 4 banyak poster-poster yang dengan ukuran besar belum saya masukin ke situ. Jadi rencananya nanti edisi 4 tuh edisi yang ukuran-ukuran poster yang tidak masuk di edisi 1 sampai 3 gitu. Yang dengan ukurannya, karena dulu kan di scan juga sama Ferry, dibantu di scan hanya ukuran yang C4 gitu. Nah jadi mungkin edisi 4 tuh memang poster-poster yang tidak masuk di edisi 1 sampai 3 gitu. Jadi ya lumayan banyak juga sih. Sampai hari ini juga masih terus mengkurasi, dan konsentrasinya, energinya cukup ya terbagi bagaimana saya harus mengumpulkan,
bagaimana saya harus memposting di IG-nya si Dingding, bagaimana juga harus tetap fokus memproduksi itu gitu. Jadi ya cukup meras energi dan waktu sih. Kalau misalnya yang kamu lihat dari era dulu, terus mungkin hingga tahun 2000 ya, terus hingga sampai sekarang ini, dari masa-masa itu ada art worker atau desainer yang ini nggak, yang kamu cermati gitu loh, terutama dengan poster desain mereka. Nah, saya baru kemarin ya baru tahun lalu mungkinnya ngobrol sama Pam, ternyata memang karena periode tahun 90-an tuh standarnya teman-teman tuh ngebikin gaya produksi, gaya si kreatifnya tuh standarnya gunting tempel ya, standarnya mereka, dan band-band pun juga belum mempunyai font-font official mereka gitu, ataupun juga untuk si para organizer ataupun para pembuat poster tuh mereka motong dari font-font yang ada di majalah ataupun dari word art Microsoft Office ya, dari word art itu gitu. Jadi memang belum ada satu artis spesifik yang membuat poster itu gitu. Itu di periode 90 akhir ya, yang saya kumpulkan memang banyak didominasi oleh gunting tempel. Belum, nah memasuki periode tahun 2000 awal tuh sudah mulai dari teman-teman hardar mungkin ya, ada font yang walaupun memang belum official font band tapi sudah di tata letaknya sudah bagus gitu. Dan kalau di periode 90 mungkin Pam yang salah satu personal yang cukup rajin membuat poster, salah satu poster yang dia bikin yang punk rock party mungkin ya, yang dia sempat bilang gitu di periode setelah itu tahun 2000 awal ya, Kang Helpi mungkin salah satu yang sering membuat poster, salah satunya yang ya dari poster-posternya yang misalnya acaranya si Ticket to Ride gitu, kompilasi itu sudah mulai memasuki si periodisasi, ataupun juga Aryan juga ya sudah bisa mengakses ke komputer. Baru mungkin setelah saya di Balkot 2002-2005 berkenalan dengan Kenji gitu. Mulai di situ terbuka lebar, ternyata banyak teman-teman yang juga mulai memasukkan artwork mereka untuk dijadikan poster. Salah satu yang pertama banget yang saya ingat ketika anak-anak Balkot mengorganisir acaranya Rainbow itu adalah artworknya Kenji yang didesain oleh Dani Tremor. Itu juga salah satu generasi awal bagaimana mungkin ya yang saya bisa analisis, salah satu generasi awal bagaimana poster acara yang sudah mengembuhi si artwork si artisnya, dan juga band-band sudah mulai mempunyai font sendiri gitu. Dari situ 2000-an awal mereka sudah mempunyai fontnya sendiri dan sudah bisa dipasang di poster-poster itu gitu. Dan ini juga sering membuat poster. Ucok juga pasti gitu, dia sudah banyak membuat poster dari zamannya Balkot, sering membantu, ataupun juga ketika if venue masih ada dia juga sering membuat poster. Jadi secara spesifik mungkin orang-orangnya masih itu aja sih yang memang terkoneksi dengan yang mempunyai si kerjaan hariannya dengan si desain gitu. Kalau untuk sekarang mungkin sudah bisa kita pilih ya, mana si artis yang memang fokus untuk membuat poster. Seperti di Bandung ada Supergan atau Mas Gan gitu ya, yang memang dia banyak membuat poster untuk band-band lokal, acara-acara lokal, juga untuk band-band internasional untuk show ataupun. Nah, berarti sekarang ini sudah masuk ke berapa ini yang dinding-dinding kami sekarang? Yang terakhir si edisi 3, edisi 4, edisi 4 sekarang lagi dikurasi lah. Gitu. Apa ini? Ada sesuatu mungkin kisi-kisi ini yang keempatnya ini, apa yang akan ditampilkan atau apa temuannya lah ibarat yang mungkin sejauh ini?
dalam setiap penyusunan si dinding tiap edisinya tuh selalu menemukan selalu loncat-loncat gitu. Ketika saya di edisi 1 si periode 95 sampai 2005 tuh, di edisi 2 tuh melanjutkan 2006 ke 2012 kalau nggak salah. Ternyata selalu ada teman-teman yang ngasih, ataupun misalnya ada arsip yang saya temukan ternyata si periode yang lama gitu, dari harusnya ini masuk ke edisi 1 gitu. Jadi memang selalu banyak si kejutan muncul. Tapi untuk edisi 4 kisi-kisinya ya yang tadi saya bilang, banyak poster-poster yang berukuran besar sebenarnya yang tidak masuk gitu. Ya masih sama lah gitu, masih si periodenya poster-poster lama gitu, poster-poster yang sudah mulai mempergunakan desain-desain yang lebih enak untuk dipandang dan dikoleksi. Bagaimana saya menyimpan posternya Harder, showcase-nya Harder, Blood In, Blood Out gitu, yang dibikin tahun 2000 ketika saya masih SMA gitu ya. Itu juga mungkin kisi-kisinya mungkin nanti masuk gitu. Dan masih banyak lagi lah kejutan-kejutan itu gitu. Tapi mungkin nanti akan ada, bukan hanya untuk di poster, mungkin nanti akan lagi disisipi oleh narasi-narasi ataupun cerita-cerita di balik pengalaman poster itu, yang mungkin nanti bisa menambah nggak terlalu bosan ya. Itu lagi gitu. Tapi memang ada kejutan-kejutan lagi nantilah. Tapi ya memang masih dalam ya kurasi dan penyusunan juga gitu. Itu sih. Karena apa ya, ketika apa cukup menarik ketika saat ini memang selain semuanya orang melihat poster itu melalui online ya, melalui sosial media gitu. Mungkin dibandingkan dulu ketika udah ada banyak print. Dan sekarang pun misalnya saya melihat di Auckland sendiri, poster itu masih ada gitu, masih selalu ada di mana-mana, di dinding atau di halte atau dimanapun itu, atau bahkan ada yang mereka menempelkan bandnya mereka sendiri dengan artwork mereka sendiri gitu loh, seperti seolah-olah this is my show gitu. Itu juga sesuatu yang bisa menarik perhatian dan memang tampak dilihat dari jalan secara langsung itu memang jauh lebih menarik. Dan aku pikir mungkin aku nggak tahu seperti apa di Indonesia dengan poster-poster gigs lokal yang ada di sana itu. Apakah semangat suasananya masih sama seperti dulu, atau sekarang masih dipenuhi dengan poster-poster rokok? Ya kan? Nah, itu juga salah satu fenomena ya di mungkin bukan hanya di Bandung tapi di kota-kota lain. Karena mungkin generasi kita juga generasi Garna, saya dan teman-teman yang lain ketika itu sampai saya juga dapat arsip foto dari Aan Haircut di tahun 96. Ternyata memang saat itu juga banyak band punk sekelas Runta aja memang mereka main di acara-acara bersponsor rokok ya. Karena memang si komunitas masih juga belajar saat itu. Jadi mereka main di mana aja, belum mengenal ya hal-hal seperti itulah ya. Si periode itu juga banyak poster yang dipenuhi oleh yaitu si korporat. Kalau Bandung memang didominasi ketika di Saparua oleh Enterprise gitu. Mereka membuat dalam satu acara tuh hampir 30 band seperti festival. Sebelum mereka melaksanakan acara itu, mereka membuka si audisi untuk katakanlah sebagai band si opening, dan saya pun salah satu orang yang pernah ikut audisi itu juga gitu. Hanya untuk sekedar saya ingin main di Saparua gitu. Walaupun hanya main 2-3 lagu dengan waktu 10 sampai 15 menit gitu. Dan kita harus bayar registrasi 75.000 atau 100.000 lah saat itu. Di situ juga sudah mulai banyak dibikin oleh Enterprise, sudah mulai masuknya si korporat rokok, lebih banyak didominasi oleh rokok dan juga minuman soda kayak Sprite, kayak yang lainnya gitu. Dan ya
poster-poster Bandung yang di Separuh yaitu, nah baru ketika perkembangan clothing lokal Bandung, acara-acara Bandung memang banyak didominasi, banyak ditempel tuh sangat penuh gitu oleh logo-logo clothing lokal gitu. Walaupun memang secara secara silaturahim ya mungkin saling mensupport satu sama lain ya, tapi mungkin itu dinamika yang terjadi di Bandung era 2005 ke sini tuh ketika perkembangan clothing lokal sudah mulai menjamur, si organizer juga mereka mencari sponsorship ya ke itu, ke teman-temannya lagi, dan hasil poster-poster yang ada pun nama band dengan logo-logo si pendukung acara tuh memang hampir sama dan sangat penuh, dan nilai artistiknya kalau saya pikir sangat nggak enak dipandang juga sih, sampai saya ada pengalaman karena mungkin perkenalan saya ke komunitas langsung ke Balkot dengan ideologis saat itu yang cukup katakanlah si korporat, anti sponsorship, sampai juga poster yang saya arsipkan ada sponsor rokok atau sponsor si clothing lokal sampai saya gunting gitu, sampai segitunya gitu ketika pola pikir saya yang masih hanya di situ gitu. Tapi setelah kesini saya pikir oh ini memang dinamika yang terjadi di scene Bandung era itu, bagaimana perkembangan industri di Bandung saat itu, clothing industri saat itu juga mensupport perkembangan musik Bandung di periode itu gitu. Ketika awal tahun 90-an korporat rokok ataupun soda mendominasi satu acara, lalu digantikan oleh industri clothing lokal, kalau kata Dan itu korporat kecil gitu dia menyebutnya, walaupun memang lingkarnya dari teman-teman juga untuk teman-teman juga gitu. Tapi ya setelah itu yaitu setelah aktivitas di Saparua memang sudah mulai tidak bisa diakses untuk membuat acara, teman-teman sudah mulai mungkin wacana-wacana yang menumpuk itu sudah mulai bisa tereksekusi lagi, di mana teman-teman bisa merealisasikan gigs yang sederhana gitu dengan hanya 5-10 band ataupun juga 3 band lah, atau yang nonton walaupun hanya 5-10 orang tetap jalan gitu. Jadi keintiman pasca Saparua itu memang sudah mulai dibangun oleh teman-teman yang sudah menemukan mungkin sudah menemukan jalannya masing-masing dari era rockstar-nya Saparua atau era kemegahannya Saparua. Mereka sudah mulai membuat gigs yang lebih intim dengan tiket yang murah gitu. Jadi teman-teman saling support gitu. Bagaimana poster-poster acara pun didesain semenarik mungkin gitu. Bagaimana poster-poster acara itu pun didesain sebagai cenderamata si band untuk dibawa pulang gitu. Dan juga di kemudian hari perkembangan poster di Bandung ataupun mungkin di kota-kota lain juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Bagaimana proses produksi poster juga sudah melalui fase cetak saring ya, sablon ataupun juga digital ataupun juga di offset dan bisa dijual juga gitu. Ada beberapa hari ini juga teman-teman yang cetak poster tuh bisa dijual gitu dengan teknik-teknik produksi yang dia misalnya ya kayak Ucok gitu, dia membuat poster-poster short print gitu, itu memang mempunyai nilai jual yang cukup bagus gitu. Jadi saat ini dan hari ini mungkinnya dinamika sponsorship dan non sponsorship di sebuah acara tuh menjadi abu-abu juga sih. Mungkin lebih idealnya ketika teman-teman mensupport acara teman-teman lagi sih, kayak gitu, kayak tanpa harus menyebutkan sebuah si brand lokal, tapi teman-teman balik lagi ke rootsnya masing-masing. Ketika ada teman-teman yang mempunyai si kelebihan materi atau apa untuk ingin mensupport ke teman-teman acaranya gitu, mereka juga mensupport tanpa harus menempelkan logo si brand mereka di posternya gitu. Jadi memang
memang lingkar di Bandung tuh ya seperti itu, guyupnya Bandung tuh ya mungkin karena geografisnya kecil gitu. Mereka tetap saling mensupport gitu, walaupun dinamikanya ya gitu. Ketika dulu Balkot menggaungkan dan kolektif-kolektif yang percaya tentang si kemandirian gitu, mereka sangat concern sekali gitu untuk non sponsorship gitu. Tapi di sisi lain juga teman-teman masih ada yang melakukan si kompromi di sisi lain, tapi memang tetap dinamis gitu di Bandung. Ketika wacananya memang dulu sempat ada clash, tapi ya itulah nggak apa-apa. Memang saya pikir intrik-intrik di komunitas itu harus tetap ada gitu. Kalaupun itu tidak ada, saya pikir komunitas itu mati gitu. Ya Hudit, ya sebenarnya ya Ari juga sempat gabung Ari di gitu. formasi kedua itu yang kita bikin single 3 lagu itu sempat sama Ari juga. Kita dapat perspektif baru, ngeband tuh bukan hanya sekedar ngeband dari Ari juga, karena visi dan misinya juga memang sudah jauh dari kita saat itu yang memang newbie gitu. Kita banyak sharing dari EP Hudit 3 lagu itu, banyak juga menginspirasi khususnya kita sebagai member, juga teman-teman di banyak respon positif. Dari single 3 lagu 2008 itu akhirnya EP dibikin split dengan band legend hardcore Malaysia, Disaster Funhouse gitu. Materi lama sih, tapi ya kita split sama bandnya Awit itu, di split sama, tapi semenjak itu iya Awit Spiriris. Nah dari situ juga sampai Ari cabut ke Belanda dan ke Amerika, juga aktivitas kita mencari vokalis juga agak sedikit terhambat gitu karena kesibukan kita, sampai akhirnya menemukan formasi terbaru, dan juga melewati sampai fase kita sudah pada menikah. Di titik itu member-member di Hudit sendiri memang sudah band ini sudah bukan menjadi prioritas kita lagi, tapi tetap ada waktu untuk itu. Tapi kita menjalani band ini seada waktunya aja. Sampai barusan juga kita masih sempat ngobrol di grup untuk bisa melanjutkan rekaman materi yang sudah kita rekam dari 2016 mungkin, yang belum selesai sampai saat ini, yaitu karena juga band ini sudah bukan menjadi prioritas lagi karena semua band sudah berumah tangga, dan kita sepakati bahwa kalaupun kita ada waktu untuk live, oke, tapi tetap ada yang dituju sih dari band ini, walaupun memang bukan lagi prioritas kita, tapi tetap sih karena kita ngebandnya bukan sekadar teman baru yang baru kenal, sudah melebihi itu gitu. Jadi band ini bukan menjadi sebuah hanya sekedar band, jadi tempat ya keluarga kedua saya, seperti halnya juga ya karena dengan AK47 dan teman-teman yang sudah merintis band dari nol gitu. Ya saya pikir ya memang kalau si Hudit dibilang kurang produktif memang jauh gitu. Kita hanya setahun manggung 1 kali, ataupun misalnya hanya kita posting di sosial media. Nah, sosial media ya mungkin salah satu media yang saya pakai dan band pakai untuk bisa band ini tetap ada walaupun hanya di sosial media. Tapi ya kalau secara produktifnya bandnya ya memang belum ada karya-karya yang dihasilkan lagi sih. Ya mungkin next lah, tahun ini juga merencanakan untuk menyelesaikan rekaman gitu loh. Oke. Itu paling ya menarik, nanti semoga aja ya mungkin bisa berkumpul lagi. Itu alternatif DIY booking tour yang dimana sempat Deden juga turut memberi kami pada saat itu juga akhirnya kita bisa terhubung melalui pengorganisiran band-band yang sedang turun, terutama band-band dari luar negeri. Mungkin bisa ceritain tuh tentang booking tour alternatif, silakan. ya itu si proses belajarnya secara praktik ya saya dapat dari bagaimana ketika kolektif Balkot Reclaim the Stair, ketika di tahun 2004 banyak band internasional yang datang ke sini, sangat seperti Edan gitu,
sangat 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 banyak sekali gitu di periode 2004 itu, dari mulai si Woschek gitu ya, dari mulai band-band lawas yang awal-awal ketika itu saya banyak belajar dari situ. Rainbow juga, terus band-band Jepang, PPC, Fuck on the Beach gitu. Bagaimana saya di situ banyak belajar bagaimana pengorganisiran dari hulu ke hilir, bagaimana saya berkomunikasi dengan diskusi dengan Ari, bagaimana mengorganisir itu semua. Saya memang banyak orangnya penasaran dan ingin tahu gitu. Saat itu banyak ngobrol bagaimana sih ini bisa terkoneksi dengan baik, itu bagaimana band internasional bisa turun ke Indonesia dengan jarak yang begitu jauh, dengan tanpa bantuan korporat mereka bisa terbang gitu. Dan dari situ saya mulai belajar banyak. Banyak membaca scene report. Saya membaca scene report dari Saiful Singapura yang dia tulis di Maximum Rock and Roll, yang menjadi rujukan band internasional untuk tur ke Indonesia dan Asia Tenggara. Itu salah satu tulisan scene report Saiful di Maximum Rock and Roll yang saya pikir itu menjadi guide band-band Eropa dan Amerika ke Asia Tenggara ya. Ya dari situ dari mulai Balkot saya sebagai organizer, lalu membuat kolektif lain. Ketika Balkot mengalami fase vakum, saya membuat dengan Paton, saya membuat Anak Muda Production yang menjadi sebuah label, gigs organizer juga. Akhirnya memberanikan sendiri untuk bisa menghandle sebuah band internasional yang tour, terus juga internasional yang tour. Terus setelah itu yang paling nyata sih ketika 2012 Akmal dari Learn to Trust Records dari Malaysia, dia meminta bantuan saya untuk bisa ngebantu saya untuk mengorganisir band dari Prancis gitu, dari band dari Prancis untuk bikin jalur turnya di Indonesia gitu. Karena saya bermodalkan jaring pertemanan yang seadanya di kota-kota titik-titik yang kota-kota besar katakanlah. 2012 itu saya mulai secara bawah tanah gitu, mulai mengontak teman-teman gitu, mulai menawarkan band dari Prancis. Itu 2012 itu adalah kali pertama saya mengorganisir sebuah tour, katakanlah menjadi tour koordinator gitu. Itu 2012 pertama kalinya juga saya akhirnya bisa bersilaturahim ke kota-kota di Jawa gitu. Bagaimana juga saya membawa band internasional pertama kali ke Pekalongan, Back the Dead gitu itu. Jadi banyak hal-hal baru di situ gitu. Terus sampai 2012 ke 2000, mulai lagi 2014 2015 lah itu. Banyak teman-teman baik dari band-band lokal dan internasional yang mengontak saya gitu. Dari proses itu juga saya mulai, di proses berjalannya itu bagaimana saya juga belajar bagaimana menjadi tour koordinator yang baik juga gitu. Bagaimana saya juga melalui fase untuk bisa dealing menghasilkan uang untuk si band gitu. Band bukan hanya karena band-band internasional yang tur ke Indonesia itu memang mengeluarkan budgetnya sendiri kan. Mereka rela untuk membayar untuk makan sendiri, untuk tiket transportasi sendiri, untuk menyewa van sendiri gitu. Karena itu mungkin belum bisa balik modal untuk di Indonesia gitu. Jadi basicnya kalau kata Ari, band tour internasional di sini itu seperti kayak berdharma wisata gitu. Ada juga yang nganter. Lain halnya mungkin yang saya dapat pengalaman dari luar, band di luar mungkin tour memang murni bandnya mungkin ya. Kalau di luar ya, saya banyak ngobrol dengan teman-teman di luar bahwa mereka nyetir sendiri gitu di luar, mereka setup sendiri segala macam. Dan di Indonesia mungkin mereka lebih terbantu sekali. Ada yang ngantar mereka kemana-mana gitu. Saya banyak belajar itu juga mengorganisir. Karena saya saat itu si periode itu belum terkoneksi dengan katakanlah si korporat. Bagaimana saya bisa menjadi dealing yang baik dengan band, bagaimana saya belum bisa membayar band dengan baik gitu, walaupun hanya saya sebagai tour koordinator penyambung antar organizer tiap kota. Tapi saya
mulai memikirkan bagaimana saya, walaupun bukan tanggung jawab saya sih, dengan sosokan membuat nama DIY Walking Tour gitu. Padahal gitu bohong banget gitu, cuma hanya menjadi koordinator tour, untuk memastikan jalur mereka aman, untuk memastikan akomodasi mereka aman, Ya. untuk memastikan bagaimana mereka bisa pulang lagi tepat waktu gitu, tidak tertinggal si pesawat gitu. Dari periode itu juga saya mulai melangkah lagi ke saya mulai dealing bagaimana berkoordinasi dengan organizer untuk bisa men-sharing tiket yang dijual untuk bisa dibagi dengan si band untuk bisa melanjutkan ke kota-kota selanjutnya gitu. Sampai di periode juga aktivitas yang saya lakukan dengan teman-teman yang lain juga diawasi oleh pemegang birokrasi gitu. Sampai saya juga diawasi oleh bapak-bapak dari imigrasi, dari kepolisian, sampai nama saya juga di Bandung juga sudah diceng gitu. Ini juga terlihat ketika saya sama mereka mengorganisir turnya Dirgahayu gitu, di salah satu venue di tengah kota Bandung yang mau reka booking. Si organizer dengan Intel saat itu sudah ngobrol dan nama saya ada di situ gitu. Aktivitas saya juga memang sudah diawasi, dan itu juga memang salah satu dinamika yang terjadi saat itu di Indonesia ketika banjirnya band internasional yang datang juga menjadi lahan basah untuk orang-orang itu gitu. Bagaimana banyak juga band-band yang tertangkap basah gitu dengan dalih bisa si kerja mereka tidak melengkapi itu, karena memang faktanya di lapangan memang band-band DIY yang tur ke sini adalah mereka hanya menggunakan si visa kunjungan kan, yang turis. Nah itulah pada akhirnya juga Dani mengorganisir sebuah grup tertutup rahasia yang ada di Facebook itu untuk berkoordinasi antar organizer dari Aceh sampai ke timur gitu. Itu untuk di periode itu memang sangat solid menguatkan antar si organizer tiap kota gitu. Indo DIY Tour itu bukan ya? Iya betul yang itu. Indo DIY Tour. Jadi memang grup itu untuk mensiasati bagaimana untuk menyelamatkan si organizer, bagaimana menyelamatkan band, bagaimana menyelamatkan si katakanlah booking agentnya gitu, untuk menyelamatkan semuanya untuk bisa kultur tour ini tuh bisa terus berjalan dengan yang memang resiko yang cukup besar gitu. Kayak misalnya saya secara personal atau teman-teman yang lain juga di Solo mengalami, kita di Bandung gitu ketika mengorganisir Peace Christ sama si Blockshot sampai harus berlawanan depan muka dengan ya para polisi. Saya dan beberapa teman harus wajib lapor saat itu, harus datang ke Polsek Bandung Tengah gitu. Jadi ya memang saat itu ya memang cukup banyak dinamika yang terjadi, sampai bagaimana tur hari ini tuh memang sudah sangat, dari jalur tur tuh khususnya Jawa tuh memang sudah solid ya. Band sudah tinggal menunjuk gitu, venue mungkin sudah cukup banyak, kultur studio show juga sudah banyak dilakukan, bagaimana mengantisipasi sebuah gigs yang cukup murah gitu. Bagaimana ya di sisi lain juga sekarang juga banyak juga tur-tur yang memang dibantu oleh sponsor-sponsor yang cukup besar gitu ya, walaupun dari teman-teman, tapi memang itu salah satu bentuk support dari teman-teman gitu, bukan menjadi satu masalah. Itu memang dinamika yang terjadi dalam pengorganisiran tour. Itulah alternatif DIY booking tour tuh salah satu bentuk keinginan tawan saya, bagaimana sih rasanya mengorganisir tour sebuah band. Dalam pelaksananya memang banyak juga uang personal saya habis di situ, untuk sekedar dari semua si rilisan saya habis untuk perjalanan tour, menghandle band gitu, sosokan pingin band itu supaya
dia makan enak, tidur enak gitu. Tapi ya itu memang bukan pengalaman masalah materi yang hilang, tapi ada satu pengalaman yang mungkin gak akan saya dapat di ranah yang lain gitu. Sampai saya juga bagaimana sih mengorganisir sebuah tour yang katakanlah resmi. Juga saya sering berkomunikasi sama BNI Booking gitu ya, sama Tengku Fariza, dengan sama bagaimana betul dari Aceh. Dia memang sudah katakanlah sudah profesional gitu. Nah, kalau saya saat itu memang belum ke arah situ, belum ada di link bagaimana menghasilkan uang untuk band, tapi ada keinginan untuk itu. Tapi di beberapa titik band yang saya bawa, banyak juga organizer lokal yang suportif dari hasil tiket mereka kasih ke band yang tour gitu. Menjadi prioritas band tour untuk bisa untuk melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Jadi banyak hal yang saya dapat sih dari jejaring pertemanan yang semakin solid, mengenal si organizer tiap kota, mengenal geografis teman-teman di kesulitan di kota-kota masing-masing gitu. Jadi ya saya pikir Jawa dengan sekarang dengan jalur tol yang sudah banyak dibangun walaupun juga merusak habitat lingkungan di sekitarnya, tapi juga di sisi lain sudah banyak memangkas banyak waktu gitu. Yang terakhir saya mengorganisir tuh My Disco 2017. Itu adalah tour terakhir yang saya bikin ya, karena saya memutuskan untuk stop tuh ya klasik lah, karena berbenturan dengan kerjaan saya sekarang gitu, jadi tidak terlalu fleksibel. Jadi memutuskan untuk menyelesaikan booking tour itu, dan rencananya memang sekarang lagi disusun buku khusus untuk si My Disco itu, tentang tour My Disco, yang ada di dalamnya tuh tentang nantinya foto sekitar 80% dan narasinya sekitar 20%. Jadi jurnal tour berkolaborasi dengan Kewong. Kewong adalah si officialnya fotografer dari Pure Saturday dan Cupu Manik. Jadi 2017 adalah terakhir, dan nanti outputnya saya akan bikin buku, dan buku yang keduanya adalah kumpulan dari perjalanan tur saya dari 2012 sampai ke 2017. Lagi-lagi bagaimana pentingnya arsip itu bisa saya selamatkan gitu. Bagaimana potongan-potongan tiket, bagaimana tulisan-tulisan saya ketika ngelapak gitu, di situ memang sudah saya simpan dari 2012 gitu. Nanti ini akan saya pakai untuk buku yang si kedua yang sedang disusun juga. Di sela-sela saya menyusun bukunya My Disco, gitu nantinya akan menjadi sebuah buku perjalanan turnya si Alternatif DIY Booking Tour gitu. Hanya menjadi sebuah arsip yang outputnya nanti menjadi sebuah buku. Mudah-mudahan sih. Terlalu banyak rencana, tapi memang harus ada rencana lah, biar ada semangat hidup lah, walaupun sucks gitu, tapi ada semangat gitu. Sebelum itu terjadi memang perlu diimajinasikan seperti apa ya, sayap imaji seperti kata Bembok yang dulu. Oke. Tadi ini tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih Komkra Podcast bersama Deden Erwin Suherman. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan, dan nanti bagi yang terlewatkan nanti bisa cek di kanal YouTube-nya AK47 Grind. Terima kasih banyak buat Deden atas waktunya. Terima kasih Mas. Sama-sama lah ya. Sama-sama yang dadakan. Dia nanti seperti ini. Nanti next kita gantian, saya pingin ngobrol, pingin tahu banget tentang San Francisco, tentang AK47 di suasana di sana, bagaimana AK47 bisa tur ke Amerika keliling. Banyak hal nanti yang akan saya pingin tanyakan sih. Boleh, silahkan, dengan senang hati. Oke, terima kasih ya Deden, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Oke, thank you. Terima kasih, sampai ketemu di Komkra Podcast berikutnya. Salam.